Kabar Indonesia Pagi, kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini dengan Dr. Terry dan juga Dr. Monica. Saya ke Dr. Monica, Dok. Dok, pembatasan ini kan efektif diberlakukan pemerintah Indonesia tanggal 29 kemarin ya, kalau saya tidak salah. Ya. Nah, virus varian Omicron ini dilaporkan Afrika Selatan ke WHO tanggal 24, ada jeda 5 hari memang. Nah, dalam posisi ini pemerintah Indonesia memitigasi juga tidak kalau ada di jeda waktu tersebut warga negara dari wilayah-wilayah yang akhirnya sekarang dibatasi ini masuk ke Indonesia, kemudian treatmentnya seperti apa? Ya, jadi kalau di jeda antara 24 sampai 29 gitu ya, tentu kita tetap ada kebijakan karantina seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada 3 hari begitu ya karantina sejak ketibaannya dan ditambah dengan entry dan exit test begitu. Dan mereka yang positif di pintu masuk itu kemudian kita lanjutkan dengan genome sequencing. Nah, sejauh ini memang belum ada. Nah, pertanyaannya bagaimana mengantisipasi kalau ternyata ada begitu ya. Jadi tentu kalau orang-orang dengan riwayat perjalanan, misalnya ada perjalanan ke Afrika atau ke tempat-tempat lain begitu ya, kemudian sudah melalui masa karantinanya, tapi ternyata kemudian muncul gejala misalnya begitu, tentu kita akan lanjutkan dengan testing seperti biasa ya, apakah ini orang betulan ada positif virus atau enggak. Kalau ada positif, kita lanjutkan dengan genome sequencing dan juga tracing ya, pelacakan dari kontak erat orang tersebut gitu. Misalnya orang tinggal serumah dengan dia atau yang satu kantor begitu, ya dilakukan tracing atau pelacakan kontak erat yang kemudian dilanjutkan juga dengan testing dan karantina bagi kontak erat tersebut. Jadi sistem surveillance itu akan berjalan begitu ya, dan memang sudah berjalan begitu ya. Jadi bagi siapapun yang mengalami gejala itu akan dilakukan tes dan kemudian dilacak kontak eratnya jika positif. Demikian. Iya, artinya proses karantina pemantauan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi menjadi pertanyaan juga, Dr. Monica, karena kan tadi Dr. Monica menyampaikan ya bahwa pembatasan akses keluar masuk ke Indonesia ini ada 11 negara yang kemudian dibatasi. Tapi kalau kita berkaca misalnya di kasus di Belgia ya dokter ya, ini kan kalau kita melihat kasus di Belgia bahwa orang-orang yang kemudian dinyatakan positif COVID-19 untuk varian baru Omicron ini, mereka tidak pernah melakukan perjalanan dari Afrika Selatan dan juga berbagai negara lain, hanya 2, Mesir dan juga Turki. Nah, respon Indonesia terkait dengan hal ini seperti apa untuk mengantisipasi? Ya, jadi untuk mengantisipasi, untuk negara-negara di luar 11 negara yang tadi kami sampaikan, itu kita tingkatkan masa karantinanya, Mbak, dari 3 hari menjadi 7 hari, ditambah dengan entry dan exit test. Jadi tes pada hari pertama dan hari terakhir karantina tersebut. Tentu dengan memperhitungkan masa inkubasi gitu ya dari virus itu sendiri, maka kita memilih 7 hari lebih aman gitu ya, meningkatkan kewaspadaan. Jadi saya pikir betul bahwa di negara-negara lain sudah terjadi transmisi lokal, dan bagaimana kita mencegah agar virusnya tidak masuk dulu, sambil yang di dalam pun kalau misalnya ada yang menunjukkan gejala, itu bisa kemudian langsung dilakukan pengetesan dan pelacakan kontak erat. Jadi sistem surveillance-nya terus dilakukan baik di pintu masuk maupun di dalam negeri. Saya geser lagi ke Dr. Telly. Dok, kita tidak bicara yang sudah divaksinasi ya. Kan program vaksinasi masih berjalan gitu. Nah, kalau untuk mereka yang belum vaksinasi gitu saat ini dan belum bisa untuk vaksinasi, dengan potensi adanya Omicron ini, apakah sama sebenarnya dengan varian-varian sebelumnya atau punya dampak yang mungkin yang lebih buruk gitu, Dok? Ya, untuk orang yang tidak divaksinasi, ini adalah tidak ada cara lain untuk mengatasinya adalah selain prokes ya, protokol kesehatan. Jadi artinya 5M itu masih tetap efektif ya. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan orang yang divaksinasi, memang karena adanya mutasi yang bisa terjadi dari 26 sampai 32 mutasi, maka kan sulit sekali sebenarnya untuk
virus ini akan terus membuat pasien kembali sakit. Maka kalau untuk pasien yang tidak pernah divaksinasi, adalah cara yang terbaik adalah promotif dan preventif, ya, pencegahan. Dan risikonya sebenarnya karena ada dengan yang divaksinasi, sebenarnya risiko penularannya itu sama. Tapi karena kita masih mempelajari vaksinasi ini memang seberapa efektif kembali ya, dengan penelitian yang kohort ya, terutama untuk varian Omikron ini. Jadi saran kita adalah tetap galakan protokol prokes 5M. Oke, Dokter Telly, kalau bicara soal vaksinasi juga ini menarik karena begini, kalau kita bandingkan misalnya, ini kan varian Omikron pertama kali terdeteksi kan di Afrika Selatan. Kita tahu bahwa untuk di target vaksinasi di Afrika Selatan ini kan gapnya terlalu jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, apakah kemudian ini juga berpengaruh sementara negara lainnya sudah melakukan booster vaksin? Ya, betul. Ini menyumbang juga untuk kejadian menularnya varian yang baru ini, karena di Afrika Selatan ini hanya sekitar 41% ya. Jadi memang dibandingkan dengan negara lain yang bahkan sudah booster ya, Afrika Selatan memang belum secepat negara lain. Tapi tetap saja kita harus tetap waspada bahwa varian ini untuk B1529 Omicron ini memang harus kita tetap waspadai walaupun gejala ringan, dan negara kita sudah melakukan vaksinasi ya secara cepat dan juga efektif. Tetap saja kita harus tetap menjadi kunci kewaspadaan adalah pertama mutasinya yang memang terus-menerus dan bisa sampai 32 kali. Yang kedua adalah kita harus lebih baik untuk mencegah varian ini masuk ke Indonesia daripada untuk jadi kalau menurut Dokter Telly, maaf saya potong, jadi apa yang kemudian singkat saja harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan hal ini? Karena kita tidak harapkan ya bahwa varian baru ini masuk ke Indonesia. Ya, titiknya adalah dari aspek yang kita harus lakukan, promotif dan preventif itu lebih kita tingkatkan sebelum kita menemukan bahwa varian ini sudah ada di Indonesia. Kalau sudah ada ya berarti kita harus melakukan aspek kuratif, kemudian juga rehabilitatif. Promotif dan preventif untuk ini memang selain kita bisa berpacu pada kebijakan pemerintah yang dikatakan oleh Dr. Monica tadi, ya, titik beratnya adalah masyarakat saling memberi, saling aware, saling sadar, dan bisa memberikan peringatan kepada sesama, dan juga mencegah diri sendiri untuk berpergian dan mengenali ya gejala dan tipe dari varian ini, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Titiknya hanya di situ. Ketika ada gejala yang baru terjadi di anggota masyarakat, tetap harus langsung ke dokter dan dilakukan genome sequencing untuk mengetahui apakah varian B11529 ini Omicron sudah ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat, lakukan antisipasi. Oke, saya mau ke Dokter Monica. Dok, tadi Anda sudah menjelaskan soal surveillance, kemudian tuntutan whole genome sequencing juga. Kita sih tidak berharap, sama sekali tidak berharap apa yang terjadi bulan Juli kemarin juga terulang kembali. Tapi kan mitigasi tetap harus dilakukan ya dok ya. Nah salah satu yang disoroti adalah soal kapasitas rumah sakit nih. Untuk mempersiapkan itu, nakesnya, obatnya, kemudian ruang gawat daruratnya, dan lain sebagainya gitu. Yang menjadi pelajaran dari kemarin, kasus kemarin. Ini instruksinya dari pemerintah bagaimana dok soal ini dok? Ya, saat ini kalau untuk tingkat keterisian rumah sakit untuk COVID itu sangat rendah ya, di kisaran 3-5% secara nasional begitu. Dan kalau misalnya terjadi lonjakan kasus, mudah-mudahan tidak, kita sama-sama berharap tidak gitu ya. Tapi kalaupun terjadi, kita sudah mengantisipasi, iya jangan sampai ya, kita mengantisipasi dengan
pertama dengan konversi tempat tidur ya. Jadi dari total tempat tidur yang ada di suatu rumah sakit itu dapat didorong untuk dilakukan konversi hingga kurang lebih 40%. Dan itu kita sudah lakukan kemarin ketika Delta ya, ketika gelombang Delta. Dan kita kalau terjadi lagi lonjakan, maka policy yang sama kita bisa lakukan, yaitu mendorong rumah sakit untuk melakukan konversi tempat tidur. Kalaupun tidak cukup ya, kita bisa menambah juga rumah sakit yang dikhususkan untuk merawat COVID-19 begitu. Dan kalaupun tidak cukup lagi, juga dimungkinkan untuk dilakukan membuka rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Jadi rencana gitu ya untuk mengantisipasi lonjakan itu sudah ada dari sisi rumah sakit. Juga dari sisi obat, pemerintah Indonesia juga sedang mengupayakan gitu ya agar obat seperti molnupiravir misalnya bisa kemudian ada di Indonesia jika seandainya ada lonjakan atau ada orang yang kemudian mengidap atau terkena COVID, bisa kemudian mengonsumsi obat tersebut untuk mencegah keparahan dan tingkat kematian. Jadi berbagai upaya dari sisi rumah sakit, obat, juga oksigen, itu kita sudah mendistribusikan lebih dari 16.000 oksigen konsentrator ke ke daerah-daerah, dan juga membangun oksigen generator ya di banyak provinsi juga begitu. Itu merupakan hasil kolaborasi dari pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak ya, orang-orang donor yang mau membantu negeri ini. Oke, Dokter Monika, selain kesiapan rumah sakit, kemudian obat-obatan, oksigen dan lain sebagainya yang tadi dokter sampaikan, juga yang harus menjadi perhatian adalah terkait dengan target vaksinasi. Karena tadi juga disampaikan oleh Dokter Telly bahwa yang saat ini bisa kita lakukan ini mencapai target vaksinasi dan juga menjaga protokol kesehatan. Nah, bagaimana kemudian untuk target vaksinasi di Indonesia, termasuk juga kemampuan testing kita? Ya, jadi kalau untuk vaksinasi sejauh ini kita sudah memvaksin kurang lebih 65% dari total sasaran vaksin ya. Artinya masih ada 35% yang belum mendapatkan vaksin. Jadi langkah pemerintah Indonesia untuk memperketat pintu masuk, untuk memperpanjang karantina dan seterusnya, juga sebetulnya untuk buying time ya, atau membeli waktu juga untuk kita bisa melakukan vaksinasi secara lebih cepat begitu, dan juga sampai ke daerah-daerah di pelosok. Jadi tingkat vaksinasi terus kita galakkan, apalagi juga sebagai antisipasi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ya, yang sebentar lagi kita akan laksanakan begitu. Saya pikir itu ya vaksinasi. Kalau untuk testing, kemampuan tes di Indonesia itu terus meningkat ya, dan stay di angka yang cukup tinggi, di atas 200 hingga 250 ribu per hari tes per hari. Dan memang kita lihat dari hari ke hari positivity rate di Indonesia terus menurun dan dijaga di level yang rendah gitu ya, di bawah 5%. Dan sehari-hari kita lihat kasus mungkin di bawah 500 kasus satu Indonesia gitu ya per hari. Jadi memang saat ini kondisi COVID di Indonesia situasinya cukup terkendali, namun kita perlu terus waspada dengan adanya Omikron dan juga gelombang-gelombang kenaikan kasus yang kita lihat di negara-negara lain. Oleh karena itu kita perlu wajib terus waspada. Oke, baik. Dokter Monika terima kasih, Dokter Telly juga terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga berbincang bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, Dokter.